Permisi. Oh iya, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Silakan duduk. Ini dia ya? Iya, betul. Kemarin baru hubungin aku ya? Iya. Sebenarnya ada minum, kamu boleh minum terlebih dahulu. Iya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Ya, alhamdulillah. Gimana tugas di sekolah? Banyak enggak? Banyak sekali. Sekali. Oh, berarti ini kelas 11 ya? Ya, betul. Semester? Semester 2. Oh iya, aku kemarin juga dengar kamu mau ikut lomba olimpiade ya? Iya, betul. Olimpiade. Olimpiade apa itu? Astronomi. Bentar, astronomi bukannya itu IPS ya? Enggak, itu subbab dari pelajaran fisika. Ya, tentang benda langit. Aku baru tahu sih kalau fisika ada yang IPS. Iya. Oke. Tadi kesininya sama siapa? Sendirian. Sendiri. Iya. Oke, aku seneng banget sih kamu kesini. Kamu juga ngubungin aku buat konseling ya Iya. pada kesempatan siang hari ini. Oke. Sebelumnya silakan buat duduk secara tenang dulu, relax dulu. Udah enak duduknya? Ya udah. Udah. Oke. Jadi gini, di sini kita ceritanya santai aja, relax saja. Anggap aja kalau kamu tuh cerita sama temenmu gitu lah. Jangan anggap kalau aku orang yang di atasmu jauh. Terus kalau cerita jangan ditahan-tahan karena di sini kita menggunakan asas kerahasiaan di mana untuk ceritamu Natali kali itu kamu sama Tuhan. Ya. Oke, mungkin kamu boleh mulai cerita atau masalah. Sebenarnya kalau buat anak sekolah kayak aku ini pasti ya masalah utamanya pasti tentang sekolah kayak yang pertama itu pasti kelas 11 jadi pasti yang dibuka tuh tentang kuliah kayak gimana kehidupan kuliah kayak gimana terus yang paling jadi pikiran itu mau ambil jurusan apa gitu. Terus itu juga ada beberapa faktor dari orang tua juga terus dari diri sendiri juga bingung nyari passionnya itu di mana gitu. Berarti sekarang lagi mikirin tentang kuliah. Iya ya betul. Oke, kamu setelah ini kira-kira ada kegiatan lain? Nggak ada sih karena hari Jumat. Oh, besok libur ya? Besok libur. Oke, mungkin karena aku nanti ada kegiatan lain, kita sesi konselnya sekitar 20 menit ke depan cukup ya? Ya. Oke, menanggapi dari cerita yang tadi, berarti sekarang lagi bimbang, lagi bingung terkait kuliah gitu ya? Iya. Kuliah, kalau gitu pasti. Nah, apa sih kira-kira yang membuat kamu bingung karena hal itu? Yang pertama itu pilih jurusan, yang kedua ya tentang restu orang tua juga. Restu. Iya itu juga susah. Terus sih kita biaya juga. Banyak pertimbangan Iya, juga ya. benar. Selain dari internal, dari Iya. external. Aku mau ngajak kamu buat ngambil salah satu poin sih. Apa sih poin yang perlu kita pahami kali ini untuk dibahas dan ditemukan solusinya yang paling urgent? Itu Pak, tentang komunikasi sama orang tua. Oke, untuk mengkomunikasikan gimana keinginanmu gitu Iya, ya. betul. Oke, sebelumnya boleh aku tahu gimana selama ini kamu komunikasinya ke orang tua perihal hal ini? Sebenarnya aku itu kurang komunikasi di antara saya sama orang tua itu aku kurang komunikasi karena mungkin orang tua saya itu juga masih terstigma dengan orang sekitar umur ya jadi orang tua saya itu mikir cari pekerjaan yang enak kan padahal semua pekerjaan itu kan juga nggak ada yang gampang gitu jadi waktu itu saya juga ada keinginan untuk jadi pilot kata saya nggak boleh tentang masalah biaya padahal ibu saya udah setuju tapi saya enggak jadi udah ya itu saya sebenarnya ada keinginan untuk jujur ambil ilmu komunikasi tapi sama ibu saya no nggak boleh iya nggak boleh gitu jadi ya udah saya cari-cari lagi apa yang kira-kira itu cocok buat saya dan ya akhir-akhir ini saya kepikiran untuk ambil Oh iya, untuk masalah ilmu komunikasi tadi, kira-kira ibu kamu ngasih alasan nggak kenapa nggak boleh bisa? gini mau kerja jadi apa gitu
karena kayak belum tahu. Iya, belum tahu tentang sesuatu. Dan untuk menanggapi ketidaksetujuan ibumu, apa yang kamu lakukan? Buat menanggapi tidak setuju itu ya, jadi saya menurut iya. Jadi untuk filternya sendiri kamu udah Ya udah, ya udah. Padahal kamu sebenarnya yang paling penting itu di jurusan Untuk kuliah atau kuliah. ya kuliah sebenarnya itu masih belum ada yang pengen banget. Tapi kalau yang waktu itu pernah kan banget jadi perawat. Kalau masalah linjur ya, kita bahas saya dulu. Kamu dulu waktu awal SMA, masuk SMA, pernah nggak pemikiran untuk oke aku nanti pilih jurusan IPA nih, IPA ya? Ya. Jadi mau kedepannya masuk di bidang apa saintek seperti itu aja. Enggak. Oh Iya, enggak ada karena awalnya udah dulu IPS, tapi waktu tes psikologi itu masuknya ke IPA. Oh Iya. wow. Ya karena waktu itu waktu SMP pingin ambil jurusan sastra Inggris. Oh sastra. Wah, sastra Inggris. Tapi ya ternyata masuknya malah ke IPA gitu. Berarti emang sebenarnya untuk masuk ke IPA itu bukan pilihan kamu, Iya. tapi memang hasil tes. Iya, memang hasil tes. Ya kita tahu lah kalau hasil tes itu emang hasil kemampuanmu gitu. Iya. Berarti kamu harus di situ. Oke. Kita kembali lagi ke orang tua ya. Nah selama ini kamu udah pernah coba mengkomunikasikan tentang studi lanjut ini berapa kali? Masih sekitar 3 kali. Iya, Ya? masih. Itu dalam kurun waktu kelas 11 ini. Iya, belum. Berarti memang cukup takut untuk mengkomunikasikannya karena takut di Iya, takut gak dikasih izin lagi. Iya. Iya. Berarti untuk opsi yang ketiga tentang kamu ingin keguruan ini orang tua belum tahu ya? Belum tahu. Untuk jurusan keguruan ini kamu pengen apa? Kayaknya pendidikan gitu. Pendidikan IPA ya? Iya. Pilihan pertama tuh pergi ke pendidikan fisika. Fisika. Ya, lalu pilihan kedua pendidikan IPA. Itu masih jurus juga sih. Iya. Sebelumnya ketika kamu mau masuk SMA, kita flashback dulu, mau masuk SMA atau mau masuk SMP, ketika kamu milih sekolah itu kamu dipilihin atau punya? Dari SMP itu sebenarnya mau ke kota karena alhamdulillah nilai UNIM waktu itu lumayan bagus, tapi sama orang tua nggak boleh udah ke SMP dulu aja yang dekat gitu. Lalu SMA sebenarnya juga pengen ke kota karena nilainya juga masih sampai kalau ke kota, tapi orang tua juga nggak boleh. Jadi memang udah ada 2 kali nggak boleh gitu ya. Iya, 2 kali. Dan mungkin bisa diperkirakan itu juga jadi faktor kamu takut untuk memilih. Iya. Kalau dulu ketika kamu menghadapi dilarang untuk masuk SMP dan SMA ke kota gimana? Perasaanmu atau perilaku? Kalau SMP tuh masih bisa handle, tapi kalau SMA ini benar-benar kayak aduh nggak bisa. Awalnya beneran nggak bisa dari kelas 10 semester awal, dan apalagi masuk ke IPA yang awalnya di IPS itu benar-benar susah. Menghadapinya tapi kayak nggak mau di situ. Iya, tapi nggak mau harus di situ, tapi harus di situ. Kalau untuk orang tua kamu ketika menanggapi kamu asal untuk kamu nggak terima itu apa sih bentuk penolakannya? Bentuk penolakannya sebenarnya ya pengen ke sekolah kota karena apalagi yang SMA ya, karena SMA kota itu lebih enak kalau maksudnya dari SNM, kalau dari jurusan gitu, dari kuliah maksudnya gitu lebih enak gitu. Karena kan kalau di kabupaten kan masih kayak dilihat sebelah mata aja gitu. Sebenarnya dari faktor itu juga dari penolakan, tapi mungkin orang tua saya tuh masih belum terlalu paham sama hal itu, jadi ya udah kayak gitu. Berarti pada waktu kamu menyatakan sekolah di SMA Satu Padat ya, itu kamu have fun aja atau pada awalnya kamu ogah-ogahan gitu? Ya ogah-ogahan tapi tetap mikir nilai. Oh gitu ya. Iya. Jadi tetap optimis Iya, untuk optimis. menghadapi ini juga. Mungkin emang karena apa ya, pada
dibolehin untuk masuk ke SMP kota sama kota, dan itu kayak udah sakit hati kan ya. Kamu ini mengantisipasi untuk itu hal itu terulang lagi. Selama ini selain kamu ngasih feedback iya aja ke orang tua, kamu pernah nggak kayak ngeyel atau aku harus ini dengan coba jelasin? Masih belum ada, apa masih takut? Ya, masih takut. Tapi memang selama ini kayak kamu masih memendam sesuatu. Iya, ya. Oke. Nah, kamu ada nggak sih teman cerita yang memang kamu ceritain untuk jadi tempat pertimbangan studi lanjut ini? Ada. Iya, ada. Selama ini kamu cerita ke dia, contohnya seperti apa untuk menggagalkan Ceritain tentang saya orang tua lagi, terus saya pengen keputusan apa, tapi halangannya ABC sekian ini. Terus dia juga kasih solusi, terus ya lebih plong. paling nggak itu bisa membuat Membantu. selama ini kamu kebawa pikiran banget gak sih tentang hal itu? Kalau akhir-akhir ini nggak tahu, udah nggak terlalu kepikiran, tapi waktu kelas 10 dan kelas 11 semester awal tuh sering overthinking gitu. Sekarang udah nggak terlalu dipikirin. Overthinkingnya tuh gimana? Sampai gak bisa tidur atau? Enggak sih, kalau nggak sampai ke situ, cuma kayak yang mikir takut kalau nanti kuliah di jurusan yang nggak saya suka. Ya istilahnya awal-awalnya gitu Iya. gak sih apalagi passion kamu di sini. Iya, terus kuliah di jurusan ini kan susah. Untuk hal itu kan kepikiran banget ya pada waktu semester awal. Nah, kamu pernah nggak sih sampai kebawa mimpi atau sampai ganggu pikiran kamu tuh ganggu keseharian kamu? Enggak sih, memang sampai ke bawah itu enggak. Tapi kalau sampai ke bawah keseharian itu, iya pernah. Jadi untuk menanggapi hal itu Enggak banyak yang dilakuin, ya cuma mungkin udah kayak mikirnya ya udah gitu aja. jadi nggak mikir berat lah Iya. istilahnya kayak gitu. Itu sebenarnya keren banget sih udah bisa nggak mikir berat. Tapi ya itu sih permasalahannya, kamu belum bisa menyampaikan lagi Iya. orang tua. Berarti ini untuk tujuannya sendiri berarti kamu ingin agar kamu bisa ya mengungkapkan ke orang tuamu terkait studi lanjutnya. Selama ini berarti udah coba komunikasikan, tapi ya kalau ditolak ya udah. Kamu pernah nggak coba untuk menjelaskan keluarga bisa kamu itu sama orang tua seperti ini dulu? Enggak pernah, karena takut nggak bisa, karena saya orangnya cengeng. Oh, Iya. gampang. Iya. Itu juga ya kalau itu pasti kebawa nangis. Iya, Anak juga iya. merasakan itu soalnya. Iya pasti. Oke, berarti kita mau cari tahu ya gimana caranya untuk bisa mengungkapkan apa keinginannya di situ. Aku punya beberapa saran sih. Misal kayak tadi, gimana caranya untuk kita duduk bareng di sama orang tua, atau waktu adik lagi motivasi bareng gitu, bisa banget untuk coba ngomong. Misalnya nih, saya Pak Bu, aku tuh pengen banget kuliah di sini, atau enggak pembukanya tuh misal kamu pengen di Malang ya, Iya. atau di mana? Di Jawa Tengah. Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. Di Jawa Tengah tuh kuliah enak banget loh, pengen beasiswa misalnya gitu. Terus banyak jajanan-jajanan yang murah, terus kayak cerita aja ya, tapi yang jangan menjurus ke perkuliahan itu. Nanti lama-lama bisa menjadi. Kalau kamu sendiri, kira-kira apa sih rencana setelah ini yang mau kamu lakukan untuk melakukan diskusi dengan orang tua? Ini sih dia masih bingung sama kayak gimana mulainya gitu ya, masih Mungkin setelah ini bisa diterapkan lagi kayak gitu, jadi paling
kamu ada keberanian nih untuk berbicara pada orang tua. Nah, untuk menangkan keberanian itu ya harus dari dalam diri sendiri, kayak gimana. Oke, aku harus bilang nih, dan itu urgent banget, apalagi kamu udah kelas 11 semester 2. Paling nggak nanti kamu naik kelas 12 itu udah langsung pendaftaran sama PTN. Sampai di sini mungkin aku mau gali lagi sih, gimana nanti caranya paling nggak setelah ini kamu tuh bisa mengkomunikasikan hal itu dengan orang. Oke, kamu mau punya pikiran nggak sih untuk melakukan komunikasi dengan orang tua itu dengan hal lain? Enggak ada. Berarti memang lagi butuh banget ya. Jadi nanti itu saranku yang pertama, coba ngobrolin tentang pertama itu tentang daerahnya dulu. Gimana daerahnya tuh kayak gini, kamu ceritain gini. Terus nanti yang jurusan atau enggak kamu bilang ini opsi kedua ya. Opsi kedua itu kamu bilang kayaknya jadi guru tuh enak deh, karena kamu pengen guru. Jadi guru tuh enak, apalagi cewek gini. Nanti kalau daftar ke CPNS atau ikatan kerja lainnya di perguruan itu kan pasti enak lah istilahnya kuliahnya gitu. Itu harus ada. Oke, saatnya aku ambil sebuah cara buat menenangin kamu diri. Jadi aku nanti mau minta ketika aku sebutin satu kata, kamu ungkapin aja hal apa yang ada di pikiranmu spontan aja ya. Misal kamu nanti kan sambil tutup mata ya, kita ketika aku bilang kuliah gitu, kamu terserah deh mau ngungkapin apa aja, anggap aja nggak ada orang di situ. Udah paham? Ya. Yes, kamu boleh tutup mata, hidungnya yang tenang, ya hidungnya nafas dulu, nafas, nafas lagi, nah ya. Orang yang berdebat saya, dan mereka saya juga berada di yang saya bersama mereka. Berpendapat. Suara saya sering tidak, saat saya berpendapat, suara saya sering tidak didengar oleh orang tua saya. Kuliah. Kuliah itu benar-benar yang saya tahu. Saya pengen kuliah di jurusan yang saya ingin. Jawa Tengah. Ada di Jawa Tengah ada banyak hal yang saya ingin banget ke sana, dan saya juga ingin kuliah di Jawa Tengah. Ya. Setelah lulus, bayanganmu kamu kuliah di mana dan di jurusan apa? Setelah lulus, di UNSUR dan ambil jurusan pendidikan. Gimana? Udah agak tenang belum? Ya. Aku harap nanti setelah ini kamu bisa coba untuk aktifkan orang dari beberapa saran tadi ya. Mungkin kalau bisa tarik kesimpulan, berarti jadi dia tadi cukup bingung untuk mengkomunikasikan sebenarnya dengan orang tuanya, dan di sini kita menemukan beberapa saran di mana untuk mendiskusikannya terus dari general ya. Oke, mungkin ada yang disampaikan lagi. Dan cukup tak benar-benar sangat membantu. Membantu sekali. Sangat bersyukur sih kalau bisa membantu. Mungkin lain kali kalau ada masalah apapun, boleh banget kalau nggak bisa bertemu kayak gini, boleh banget chat, minta pendapat, sesuatu aku bakal dengerin, aku bakal kasih pendapat sebisa. Boleh diminum dulu. Ya. Oke, kita akhiri ya. Nonton kita kali ini. Makasih banget udah Iya, terima kasih.